Shalom, selamat datang di artikel View. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Ariel Wibowo, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Untuk teman pekerja yang jauh perantau dalam negeri atau di luar negeri, yang jauh dari keluarganya seperti admin, semoga kalian semuanya dilindungi dan diselamatkan dalam pekerjaan masing-masing. Dan untuk sahabatku yang bersama keluarganya, semoga kalian sehat selalu dalam lindungannya. Amin. Episode 133, kisah seorang CEO muda yang berpura-pura culun. Saiful, yang hampir muntah darah, membawa Winky pergi dengan marah, sementara anggota asosiasi itu menatap Ariel dengan mata tercengang. Di depan wajah Saiful, dia berkata bahwa dia tidak menganggap serius Winky, dan menunjukkan kekuatan yang begitu kuat, hanya karena hobi. Ya Tuhan, siapa orang ini yang begitu sombong? Aku belum pernah melihat orang seperti itu sebelumnya, dan dia bahkan tidak peduli dengan Saiful. Dia tidak sombong, dia bisa membuat Saiful menjadi arogan. Pada tahap ini, tidak sembarang orang bisa melakukannya. Ada orang-orang kuat di Bandung. Itu benar-benar memberi kita wajah di dunia catur di Bandung. Ariel memandang mereka yang akan melakukannya, bergerak dan ingin orang yang mengobrol dengannya dengan cepat berkata kepada Yoga, "Kakek Yoga, saya ada keperluan lain. Saya akan pergi dulu." Setelah berbicara, Ariel mengoleskan minyak di telapak kakinya, dan Aisyah merespons dengan sangat cepat, berlari untuk mengikuti Ariel. Nicholas berjalan ke arah Yoga dan berkata dengan tidak puas, "Kamu orang tua berani mengambil keuntungan dariku. Bagaimana aku memanfaatkanmu?" Yoga bertanya dengan bingung. Niat awal Nicholas bukanlah untuk memberitahu orang lain tentang masa magangnya. Lagi pula, ini juga usia, dan memalukan untuk mengatakannya. Tapi situasinya berbeda sekarang. Ariel memaksa Saiful ke dalam situasi seperti itu dan kalah dalam pertandingan dengan selisih kecil 10 putaran. Tidak ada malunya master seperti itu menjadi tuannya. "Aku muridnya. Bukankah kamu memanfaatkanku dan aku menjadi muridmu?" kata Nicholas. Yoga tercengang, orang kaya, dan dia benar-benar memujanya sebagai seorang guru. Orang tua ini tidak akan mudah meyakinkan orang. Mereka telah bertarung satu sama lain selama bertahun-tahun, meskipun mereka telah mengubah pertempuran mereka menjadi batu giok dan sutra dalam beberapa tahun terakhir. Nicholas tidak pernah mematuhinya, dan sekarang dia telah menjadi murid pemuda itu. Status pemuda ini dalam pikiran Nicholas terlalu tinggi. Kamu, Yoga ragu-ragu, tak bisa bicara. "Siapa aku? Aku sangat membantumu kali ini, pikirkan bagaimana cara berterima kasih padaku," kata Nicholas dengan bangga. "Ini memang banyak pekerjaan, jika tidak Yoga pasti akan kehilangan muka hari ini." Tidak hanya dia tidak malu sekarang, tetapi Saiful juga terpana. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dipikirkan Yoga. Ya, saya akan berterima kasih." Setelah meninggalkan asosiasi catur, Aisyah mengikuti Ariel dengan senyum di wajahnya. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia juga dalam suasana hati yang baik. Pengabdian serius Ariel membuat Aisyah terpesona, dan semakin dia berhubungan, semakin menawan dia menemukan Ariel. "Apa yang kamu tertawakan?" Ariel bertanya dengan bingung. Aisyah mengangkat kepalanya dan berkata, "Bukan apa-apa, saya hanya ingin tertawa, bukan?" "Oke, Anda adalah nona keluarga Nicholas yang tertua. Tidak peduli apa yang ingin Anda lakukan di Bandung, siapa yang memenuhi syarat untuk menghentikan Anda?" Ariel berkata, "Apakah kamu bebas hari ini?" tanya Aisyah. "Tidak ada cara untuk menghindari ini, lebih baik melakukannya sesegera mungkin." Ariel berkata, "Ayo pergi, kemana Anda ingin pergi, tetapi waktu saya terbatas, paling banyak 1 jam. Apakah menurutmu aku butuh waktu lama untuk pergi berbelanja seperti wanita lain?" "Saya tidak." Ketika Aisyah mengatakan ini dengan hati nuraninya, dia tampaknya telah benar-benar melupakan efektivitas pertempuran berbelanja dengan sahabatnya sepanjang hari. Keduanya pergi ke mal, dan di mata orang luar,
Mereka tampak seperti pasangan yang membuat orang iri. Aisyah tidak pergi ke toko merek terkenal yang pernah dia kunjungi sebelumnya, tetapi menemukan toko yang sangat biasa. Sepatu di dalamnya harganya antara 300 dan sejuta. Itu sangat mahal untuk orang biasa, tapi untuk Nona Aisyah, sebelumnya mustahil untuk memasuki toko semacam ini. Aisyah memilih beberapa pasang sepatu hak tinggi dan mencobanya satu persatu. Aisyah memiliki penampilan yang manis dan perawakan yang tinggi. Baginya, dia dapat menangani hampir semua jenis sepatu, jadi ketika dia bertanya kepada Ariel apakah dia terlihat cantik, jawaban Ariel sangat konsisten, hanya 2 kata, cantik. Ariel tidak berpikir Ariel acuh tak acuh untuknya, karena dia yakin bahwa dia terlihat bagus dalam semua yang dia kenakan. Pada akhirnya, saya membeli sepasang sepatu hak tinggi yang harganya lebih dari 600.000, Ariel membayar, dan Aisyah puas. Keduanya berpisah di pintu masuk mall, dan ketika Aisyah pergi, dia tampak sangat cemas, seolah-olah ada sesuatu yang mendesak. Aisyah pulang sesegera mungkin, meletakkan sepatu hak tinggi di kotak penyimpanan transparan yang biasanya menyimpan sepatu, dan meletakkannya di samping tempat tidur dengan sungguh-sungguh. Sepertinya dia tidak berencana untuk memakainya. Ada puluhan ribu sepatu di lemari, tetapi sepatu itu jelas tidak layak disebut dibandingkan dengan yang dikirim Ariel. Setelah Ariel meninggalkan mall, dia berhenti di depan toko perhiasan untuk waktu yang lama. Kalung berlian di jendela itu sangat indah. Ketika dia melihat kalung itu, dia langsung memikirkan kauri, jika itu tergantung di lehernya. Itu pasti sangat indah. Tepat ketika Ariel terpesona, seorang pria muda dan seorang wanita keluar dari toko. Melihat tatapan obsesif Ariel, pria itu mencibir dan berkata, "Lihat, orang-orang tanpa prospek hanya bisa menonton di luar. Kamu tahu betapa beruntungnya kamu menemukan pacar seperti saya." Wanita itu menutup mulutnya. Sambil terkekeh, dia melirik di Ariel dengan jijik, dan berkata, "Bahkan jika saya buta, saya tidak bisa melihatnya." Setelah berbicara, keduanya berjalan pergi dan berjalan ke BMW di tempat parkir di jalan di sebelah Z4. Dan di dekat mobil mereka, ada sebuah Lamborghini yang diparkir. "Mobil ini sangat bagus, kapan kamu bisa membelinya?" tanya wanita itu kepada pria itu. Pria itu sedikit malu dan berkata, "Masuk ke mobil, omong kosong apa? Bisakah mobil ini terjangkau oleh orang biasa?" Lamborghini menyambut pemiliknya. Wanita itu duduk di dalam mobil dan melihat sekeliling, mencoba melihat siapa pemilik Lamborghini itu. Dan Ariel yang tiba-tiba berhenti. Seorang lelaki tua berdiri di depannya, menghalangi jalannya. "Kakek Darius!" Ariel berteriak tak percaya. Darius, Tuan Ariel dari kecil hingga dewasa, dapat dikatakan bahwa Ariel memiliki kemampuan seperti itu sekarang, karena dilatih Darius sangat diperlukan, dan di seluruh keluarga Wibowo, hanya Darius yang benar-benar baik padanya. Ariel memperlakukannya sebagai keluarganya sendiri. Dia menganggap Darius adalah kakeknya, maka dia tidak pernah memanggilnya guru. Darius yang sudah tua tampak berbeda dari orang-orang seusianya. Tegak dan energi, dia tersenyum ramah dan berkata, "Aku belum melihatmu selama lebih dari 3 tahun, dan kamu telah tumbuh lebih tinggi." Kakek Darius. Ariel memandang Darius tanpa daya dan berkata, "Kamu presbiopia, berapa umurku? Dan aku masih bisa bertambah tinggi. Benarkah?" Darius berjalan ke sisi Ariel, meletakkan tangan kirinya di bahu Ariel, dan berkata, "Ya, fisikku lebih kuat dari sebelumnya. Sepertinya pekerjaan rumah yang kuberikan padamu belum ketinggalan." Kakek Darius. "Saya tidak menunda selama sehari." Ariel berkata dengan hati nurani yang bersalah, tidak ada penundaan di masa lalu, dan dia berolahraga setiap hari. Tetapi baru-baru ini Kauri tidak perlu dia untuk berlari bersamanya, dan Ariel malas untuk sementara waktu. Dari kecil hingga dewasa, setiap kali berbohong, Ariel akan menggosok tangan secara tidak sadar. "Kesalahan Anda belum diperbaiki." Darius tertawa keras. Ariel malu, dunia ini
Satu-satunya orang yang paling mengenalnya adalah Darius, yang bahkan mengetahui detail kecil ini. "Kakek Darius, mengapa kamu datang ke Bandung?" Ariel bertanya. Senyum di wajah Darius berangsur-angsur menghilang, dan hati Atil merasa tenggelam. "Apakah mereka ingin kamu membawaku kembali?" kata Ariel. "Meskipun aku tuanmu, kamu juga tahu, kakek Darius." "Aku tahu, tapi bisakah kamu memberiku 2 hari lagi?" kata Ariel. "Oke, baru 2 hari yang lalu, saya pergi menemui seorang teman. Ingat apa yang saya katakan, kapan saatnya untuk melawan. Kamu harus melawan." Setelah berbicara, Darius berbalik dan pergi. Ariel mengepalkan tinjunya dan seluruh tubuhnya sedikit gemetar. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Darius akan muncul di sini. Namun, Ariel tahu bahwa Darius hanya bertindak atas perintah, jadi dia tidak bisa menyalahkannya. Setelah masuk ke mobil, Ariel pergi ke penjara di Bandung dengan wajah cemberut, dan meninggalkan penjara 1 jam kemudian. Setelah itu, pergi ke bank, mengambil banyak uang, dan kemudian pergi ke sebuah desa kecil di luar Bandung, di mana dia menaruh semua uang tunai di sebuah rumah bobrok yang akan runtuh. "Aku harap kamu tidak mengecewakanku, atau aku akan membunuhmu sendiri." Setelah melakukan segalanya, Ariel kembali ke villa sisi gunung. Untuk kembali ke Anjani, dia harus mencari alasan untuk ala kadarnya kepada Kauri. Bersambung.